Nabi Elia adalah seorang nabi yang dipakai Tuhan Allah secara luar biasa. Tetapi ada suatu hal yang membuat ia terlihat berbeda dengan nabi-nabi, atau bahkan rasul-rasul lainnya. Dan mungkin, inilah yang umumnya dipercaya selama ini. Bahwa Nabi Elia adalah seorang nabi yang terangkat secara hidup-hidup ke sorga. Dengan demikian ia tidaklah mengalami kematian. Akan tetapi ada banyak juga yang berpandangan sebaliknya, termasuk kami juga di Torah 30 menit. Ayat inilah yang menjadi dasar suatu pandangan, bahwa Nabi Elia terangkat ke sorga secara hidup-hidup. Dan dengan demikian secara tidak langsung menyatakan, bahwa ia tidaklah pernah mengalami kematian. Suatu hal yang sebenarnya spektakuler bagi seorang manusia. Apakah hal itu mungkin terjadi? Kemanakah Nabi Elia terangkat? Tentu saja tempat Bapa di sorga berada, yaitu sorga di atas. Tetapi pertanyaannya adalah, bila ia naik ke sorga, apakah yang ia lakukan di sana? Apakah ia, atau mungkin juga bersama Nabi Henok, sedang memuji dan menyembah Allah Bapa di sorga sampai akhir zaman tiba? Mari kita baca ayat berikut. Tuhan Yesus berkata, bahwa tidak seorang pun yang telah naik ke sorga. Kami ulangi sekali lagi. Tidak seorang pun. Yang berarti tidak ada manusia yang pernah naik ke sorga. Termasuk Nabi Elia dan juga Henok. Mengenai Nabi Henok sudah dibahas di konten sebelumnya. Sekali lagi hanya Tuhan Yesus yang berasal dari sorga, yang sudah bertemu Bapa di sorga. Ini berarti Nabi Elia tidaklah terangkat ke sorga tempat Yahuwa Bapa berada. Berikutnya, semua orang telah berbuat dosa. Apakah semua orang tidak termasuk Nabi Elia? Apakah Nabi Elia sama dengan Tuhan Yesus yang tidak pernah berbuat dosa? Tentu saja tidak. Nabi Elia pun adalah manusia yang jatuh ke dalam dosa. Dengan demikian upahnya ialah maut. Yang berarti Nabi Elia menurut pandangan kami pastilah mengalami kematian. Nabi Elisa adalah penerus Nabi Elia. Setelah Nabi Elia naik ke kereta berapi dengan kuda berapi. Yang berarti Yahuwa Bapa akan menggunakan Nabi Elisa sebagai perantaranya, untuk berbicara kepada bangsa Israel. Harap diingat, kerajaan Israel pada saat itu sudah terbagi menjadi dua bagian, yaitu kerajaan utara, dan kerajaan selatan. Pada suatu ketika, Raja Moab menyerang kerajaan utara, yang dipimpin Raja Yehoram, yang disebut juga Raja Israel. Kemudian Raja Yehoram meminta bantuan kepada kerajaan selatan, yaitu Raja Yosafat, yang disebut juga Raja Yehuda, dan juga kepada Raja Edom, untuk bersama-sama melawan Raja Moab. Jadi ada tiga kerajaan yang akan menyerang Raja Moab. Yang perlu diketahui adalah, Raja Yosafat seorang yang takut akan Tuhan Allah, dan berupaya mencari petunjuk melalui nabinya bangsa Israel sebelum bertindak. Yang tidak lain pada saat itu adalah Nabi Elisa, yang sudah menggantikan Nabi Elia. Perhatikan ayat berikut. Nabi Elisa pada dasarnya menolak permintaan dari Raja Yehoram dari kerajaan utara. Tetapi dikarenakan Raja Yehuda, yaitu Yosafat, adalah seorang raja yang takut akan Tuhan Allah, dan ia mendukung Raja Yehoram, maka Nabi Elisa pun akhirnya mengabulkan permohonannya. Perhatikan ayat berikut. Raja Yosafat mati dan digantikan dengan anaknya, yaitu Yoram, untuk menjadi raja atas kerajaan selatan. Tetapi Raja Yoram berbeda dengan apa yang dilakukan ayahnya, yaitu Raja Yosafat, seorang raja yang takut akan Tuhan Allah. Raja Yoram melakukan apa yang jahat di mata Yahuwa Bapa, sehingga mendatangkan kutuk atas kerajaan selatan, dan juga keluarga Raja Yoram. Dan apakah yang terjadi dengan diri Raja Yoram sendiri? Perhatikan ayat berikut. Raja Yoram dinubuatkan akan menderita penyakit yang dahsyat dan sangat mengerikan. Berikutnya juga dinubuatkan bahwa kerajaan-kerajaan yang tinggal dekat dengan kerajaan selatan akan datang untuk menyerang Raja Yoram. Sungguh suatu tulah yang datang bertubi-tubi, yang disebabkan oleh pemberontakan seorang raja yang seharusnya menjalankan perintah-perintah Yahuwa Bapa, tetapi justru memberontak menentangnya. Akan tetapi, siapakah nabi yang menyampaikan tulah-tulah tersebut ke Raja Yoram? Apakah disampaikan oleh Nabi Elisa secara langsung? Jawabannya adalah, tidak. Perhatikan ayat berikut.
Nabi Elia lah yang menulis sebuah surat yang berisi semua nubuatan yang akan terjadi atas diri Raja Yoram dan Kerajaan Selatan. Yang tentu saja ini semua tidaklah berasal dari manusia, melainkan dari Yahuwa Bapa sendiri, karena semua itu akan benar-benar terjadi. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yehusha Elohim, Nabi Elia tidaklah terangkat ke sorga tempat Bapa di sorga berada. Karena jelas sekali Tuhan Yesus menyatakan, bahwa tidak ada seorang pun juga yang pernah ke sorga tempat Yahuwa Bapa. Termasuk juga Nabi Elia. Rasul Paulus pun menegaskan, bahwa semua orang telah berbuat dosa, sehingga kematian pastilah menghampirinya. Termasuk juga Nabi Elia. Dengan demikian Torah 30 menit menyatakan, bahwa Nabi Elia mengalami kematian, dan tidak pernah berada di sorga tempat Tuhan Allah berada. Yang hendak kami sampaikan di sini adalah, jika Anda adalah seseorang yang hanya percaya dengan kebenaran, yaitu kebenaran yang berasal dari Alkitab, maka apapun juga di muka bumi ini haruslah diuji dengan Alkitab. Apalagi yang berhubungan dengan doktrin. Alkitab haruslah konsisten antara kitab yang satu dengan kitab lainnya, antara ayat yang satu dengan ayat yang lainnya. Seperti apa yang tertulis di 1 Tesalonika 5 ayat 21. Hal ini termasuk juga apa yang kami sampaikan di konten ini. Bila memang demikian, kemanakah Nabi Elia terangkat? Bukankah sudah jelas tertulis ke sorga? Di manakah letak kesalahan pengertiannya? Hal ini kami akan bahas di konten berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.